كيف حالكم؟ Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره. ما بداعي لهذا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو البصير، وهذا الاسم تكرر في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة. نعم. Kita langsung ke setelah mukadimah, beliau mengatakan di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang nama Allah yaitu Al-Basir, yang Maha melihat, Dan ini berulang-ulang di Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali. أكثر من 40 مرة. 40 kali lebih diulang-ulang dalam Al-Qur'an. ما في الأسبوع الماضي ما الاسم الذي أخذناه؟ Yang pekan kemarin apa yang dibahas, nama apa? Ingat? تذكرون؟ Yang kemarin ya, mendengar. Yang Maha mendengar, As-Sami'. Yang Maha mendengar. Bahasa Arabnya apa? As-Sami'. السميع. السميع سبحانه وتعالى. فمعنى البصير الذي يرى جميع المبصرات. Jadi makna dari Al-Basir adalah Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua yang bisa dilihat. ويبصر كل شيء ولو كان صغيرا. Bisa melihat segala sesuatu meskipun sesuatu itu adalah kecil. فهو سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat gerakan kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam dan di kegelapan malam yang gelap. وهذا يدل على يعني سعة وعظمة يعني هذه الصفة عند الله عز وجل. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah yang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, itu sangat luas sekali dan sangat agung sekali. Cakupannya luas. ويرى سبحانه وتعالى جريان الدم في العروق. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat aliran darah di saraf-saraf kita. ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر فما فوق السماوات السبع. Allah bisa melihat apa yang di bawah tanah, apa yang di bawah bumi yang 7, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melihat apa yang di atas langit yang 7. ومما يجب الإيمان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكماله سبحانه. Dan di antara yang wajib kita imani adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dengan kedua matanya yang sesuai dengan keagungannya. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Allah Subhanahu wa taala berfirman وألقيت عليك محبة minni walitusna ala aini. Dan aku berikan kepada engkau kasih sayang dariku, dan agar engkau perbuat sesuai dengan penglihatan kami. والحديث الصحيح الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال الأكبر حين وصف عينيه قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ففي هذا إثبات صفة العينين لله عز وجل على الوجه اللائق به. Dalam kisah Dajjal yang paling besar, itu Dajjal yang akan muncul di hari kiamat kelak, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Dajjal ini dia itu a'war, itu matanya hilang satu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna rabbakum laisa bi'awar, sedangkan Rabb kalian, Tuhan kalian itu tidak a'war. A'war apa itu misalnya? Buta sebelah.
Ya, intinya mata satunya tidak ada kalau Dajjal. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak a'war. Artinya hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. وهذا الاسم إذا يعني اعتقد المسلم أن الله عز وجل بصير وأنه يراه وأنه يطلع عليه فمقتضى ذلك الذل والخضوع ودوام المراقبة لله عز وجل. Nama ini diyakini oleh setiap muslim, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu melihat dia. Maka hal ini mengharuskan dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepadanya. وكذلك مع دوام المراقبة الإحسان في العبادة البعد عن المعاصي والذنوب والرياء. Sehingga dan juga kita merasa senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu mendorong kita untuk senantiasa baik dalam ibadah kepadanya dan menjauhi maksiat, menjauhi riya dan lain sebagainya. والآيات تدل على هذا. من ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa ayat berkaitan dengan hal ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itulah karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua suara-suara yang ada di malam dan siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua yang gerakan-gerakan yang terjadi di siang dan malam hari, di berbagai macam waktu Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Baik dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala bisa melihat dan bisa mendengar. طبعا كثير من الآيات اجتمع فيها الاسمان الجليلان السميع والبصير. Dan banyak sekali ayat-ayat yang di situ dikumpulkan dua nama yang agung ini, yaitu As-Sami' Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. وجاء أيضا مع اسم البصير اسم الخبير. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Dan di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan nama Al-Khabir, yaitu yang Maha memiliki banyak pengetahuan, yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan semua rizki kepada hamba-hambanya, maka mereka akan melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan kadar-kadar tertentu, dengan ketentuan batasan-batasan tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu alimun qadir. Alimul khabir. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. ويقول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي بصير بالصالح والطالح والمؤمن والكافر ويجزي كلا بما يستحق. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa faminkum kafir wa minkum mu'min." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara kalian yang saleh dan siapa di antara kalian yang kafir, yang tidak beriman. والله بما تعملون بصير. ترجمها والله بما تعملون. والله بما تعملون بصير. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. وهذا فيه التهديد.
Dan di sini ada ancaman, ya, ancaman. معنى والله ما تعملون بصير إذا الله يراكم وسيحاسبكم على أفعالكم. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab apa yang kalian lakukan itu, akan dihitung dan dibalas. والآيات كما قلنا كثيرة جدا في القرآن الكريم تفيد الأثر في نفس المؤمن أن الله عز وجل بصير مطلع عليه، فهذا يجعله يخاف من عذاب الله ويجعله يرغب في فضل الله. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini yang semuanya itu memberikan manfaat bagi seorang hamba, memberikan faedah bahwasanya atau bekas pada hatinya, yaitu seseorang ketika mendengarkan hal itu, mengetahui hal itu, maka akan membuatnya takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan akan membuatnya semangat untuk meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه فهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Apabila seseorang baik dalam ibadahnya, memperbagus ibadahnya dan memperbagus dalam masalah muraqabah, senantiasa awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bagus dalam menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, maka dia akan mencapai derajat yang sangat mulia, yaitu derajat ihsan. Itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. فكم من إنسان كان يعني استحضاره أن الله عز وجل يراه مانعا له وكافا عن فعل المعاصي. Betapa banyak orang-orang yang bisa dicegah dari melakukan maksiat, ya, dikarenakan dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dia kerjakan. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، أراد أن يزني بها في فلاة صحراء لا يوجد غيرهما، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، يعني لا يوجد شيء الآن معنا أو يرانا إلا الكواكب في السماء. فقالت: فأين مكوكبها، يعني أين خالقها، ألا يرانا؟ قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وكفى بهذه الآية زجرا للإنسان عن فعل المعصية. Ibnu Rajab mengisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengajak seorang wanita untuk berzina di padang pasir yang tidak ada orang pun yang bisa melihat keduanya. Kemudian dia mengatakan, kemudian wanita tadi berkata, maka orang yang mengajak berzina dengan wanita tadi, dia mengatakan, sekarang sudah tidak ada yang bisa melihat kita, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang saja. Jadi tidak ada yang bisa melihat kita berdua kecuali hanya bintang-bintang saja. Maka wanita tadi mengatakan, lalu di mana yang menciptakan bintang-bintang tadi? Maka kemudian dia pun sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dia kerjakan? Maka ayat ini cukup sebagai penggertak bagi dia dan sesuatu yang bisa melarang seseorang dari melakukan kemaksiatan. نأخذ اسما آخر وهو اسم العليم، وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. Baik, kita lanjutkan membahas masalah satu nama lagi, yaitu Al-Alim. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan ini terdapat dalam Al-Qur'an lebih dari 100. Banyak. قال الله تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Ya, lebih dari 150. Lupa tadi. أنت إيش قلت؟ ما قلتها؟ 150, lebih dari 150.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha mampu. فعلم الله عز وجل هو محيط بكل شيء، علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلام وبالعالم العلوي والسفلي بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Dan ilmu Allah itu mencakup luas, sangat luas sekali. Allah sebenarnya bisa melihat apa yang tersembunyi dan apa yang nampak, apa yang di batin dan apa yang zahir, apa yang di bawah sana dan apa yang di langit atas sana. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala juga mencakup apa yang dahulu terjadi dan apa yang akan terjadi di ke depan, masa depan. Jadi ilmu Allah sangat luas sekali. والحاضر. Ya, dan yang sekarang. Apa yang terjadi sekarang, yang terjadi dahulu, dan apa yang akan datang besok. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu. Allah Maha mengetahui semua yang akan terjadi, yang akan terjadi. Mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya dia terjadi, seperti apa kejadiannya, Allah Maha tahu. Sangat luas sekali. Ya, ilmunya meliputi segala sesuatu dan segala jumlah. قال تعالى وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Allah berfirman, ilmunya Rabbku itu meliputi segala sesuatu. Apakah kalian tidak mau berpikir, tidak mau mengambil pelajaran? قال تعالى إن الله بما يعملون محيط. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi, jadi ilmunya meliputi segala sesuatu yang mereka kerjakan. وقال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Rabb kami, wahai ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wa fis sama'. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak nampak bagi Allah, atau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Qala ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami benar-benar mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat tenggorokan. والآيات في هذا كثيرة جدا. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini yang menjelaskan tentang ilmu Allah. كما قلنا أكثر من 150 موضع في القرآن. Sebagaimana kita katakan ada lebih dari 150 tempat dalam Al-Qur'an. قال تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian akan dikembalikan ketika kalian meninggal, kalian akan dikembalikan kepada siapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Kepada Allah yang Maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak, apa yang tidak nampak dan apa yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dahulu di dunia. ومثل هذه الآية أيضا فيها الوعيد طالما أن سنرد إلى الله وأن الله سينبئنا بما عملنا فسيكون هناك جزاء وإذا كان هناك جزاء سيكون هناك حساب. Dan di sini ayat ini juga ada ancaman. Yaitu kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, maka di sini ada ancaman bahwasanya di situ ada hisab. Bahwasanya Allah akan menghitung amal kita dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita kerjakan. الله عز وجل يختص بعلم الغيب. يختص الله عز وجل فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, yaitu Dia sendirilah yang bisa mengetahui ilmu yang gaib, sehingga tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja.
والله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هناك 5 أشياء لا يمكن لأي أحد كائنا من كان أن يعرفها، كما جاء في سورة الأنعام قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، ما أعظم وأوسع علمه. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki ilmu yang gaib. Bahkan pintu-pintu atau kunci-kunci ilmu gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan hanya milik Allah sajalah kunci-kunci mafatihul ghaibi أي ليس kunci المفاتح وإنما يعني أصول الغيب، ونقول أصول الغيب 5. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 5 pokok ilmu gaib, 5 prinsip ilmu gaib atau 5 apa ya? Usul ya, usul. 5 أشياء ولا 5 أصول أصل. Ya, 5 pokok atau 5 perkara gaib yang dimiliki oleh Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pokok-pokok ilmu gaib yang tidak diketahui kecuali Dia saja. Hanya Dia saja, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah berfirman selanjutnya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada di daratan dan apa yang di lautan. Dan tidaklah ada daun yang turun, yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada biji di kegelapan bumi, kegelapan tanah, yang basah ataupun yang kering, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Maka di sini menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengetahui segala sesuatu. لا يعني أنتم هنا في إندونيسيا يعني تفهمون معنى وما تسقط من ورقة، لأن الأشجار عندكم كثيرة والورق الذي يسقط كثير. هل يمكن أن يعده عاد، أن يحصيه محصن؟ الجواب لا. فهذا حتى الورقة التي تسقط هنا في غابات إندونيسيا، في غابات أفريقيا، في أمريكا، هذا كله يحيط به الله سبحانه وتعالى. Ya, kita di Indonesia di sini banyak pohon. Dan pohon kalau jatuh kan turunnya. في العرب لا يوجد أشجار كثيرة يعني فقليل يعني. Sementara di Arab nggak banyak. Sementara di Arab nggak banyak. Kalau di Indonesia kan banyak pohon-pohon. Nah, setiap yang turun itu manusia nggak bisa menghitungnya. Ini pohon ini turun berapa. Sementara pohon ini banyak. Ada pohon-pohon di sekitar kita, ada pohon-pohon di hutan-hutan sana, Kalimantan dan sebagainya, di Afrika, ada di Amerika. Semuanya yang turun, yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala bisa menghitungnya dan bisa bisa mengetahuinya. Kapan turunnya, berapa turunnya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, sementara manusia tidak bisa. ولو أردنا الآن أو أراد العالم أن يحصي عدد المخلوقات التي على وجه الأرض لا يستطيع مع ما بلغ من التقدم العلمي. Ya, seandainya manusia atau alam semesta semuanya manusia ini berkumpul untuk menghitung berapa yang jatuh setiap hari misalnya, berapa yang jatuh dari daun-daun itu, meskipun kita hidup di zaman modern ini tidak akan bisa mengetahuinya, tidak akan bisa menghitungnya. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa menghitungnya. هذه تكملة للترجمة الماضية. هذه تكملة للترجمة الماضية. أنا الآن قلت ولو أراد البشر أن يعدوا مخلوقات لا ما استطاعوا. هذا الآن جديد هذه. أنت أكملت الترجمة الماضية. نعم. إذا لو أراد البشر الآن أن يحصوا عدد المخلوقات سواء كان أشجار، كان إنسان، حيوان، حشرات، لا يستطيع هذا البشر مع ما بلغوا من التقدم العلمي في هذا الوقت. Ya, meskipun manusia kalau seandainya manusia berkumpul untuk menghitung semua makhluk yang di alam semesta ini, tidak ada yang bisa menghitungnya. Meskipun mereka sudah dalam masa modern ini, masa canggihnya, canggih. فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء.
maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. بمناسبة علم الله سبحانه وتعالى، كان هناك يعني طلاب يدرسون في دولة شيوعية، والشيوعية ملاحدة يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم أنتم تقولون بأن يعني الله يخلق، فأنا أستطيع أخلق وسأثبت لكم بالتجربة. فجاء إيش يعني نسميه بطل ولا، فوضع فيه فاكهة ثم أغلقها ووضعها في خزانة، ثم بعد أيام أخرجها وإذ بهذه الفاكهة تحولت إلى دود، فقال لهم أنا خلقت هذا الدود. يعني أجابه أحد الطلاب الأذكياء فقال له الذي يخلق يعلم عدد ما خلق، كم عدد هذه الديدان التي خلقتها؟ طبعا لا يعرف، دود كثير جدا، كيف سيعده؟ لا يستطيع أن يعد. نعم تفضل. Jadi ada seorang pelajar di suatu negara, di negara-negara komunis, ada para pelajar datang ke sana untuk belajar. Kemudian ada di antara orang-orang komunis yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya Tuhan. Mereka mengatakan kepada pelajar-pelajar ini bahwasanya sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan, aku bisa menciptakan. Aku bisa menciptakan. Akhirnya dia apa? Dia ngasih botol, bawa botol, kemudian ditaruhlah apel di dalamnya. Kemudian ditaruh di izanah, di di lemari. Taruh di lemari, masukin. Beberapa hari diambil, nih saya bisa menciptakan apa? Belatung-belatungnya ada di dalam botol ini. Kemudian ada seorang pelajar yang cerdas, dia menjawab, membantah gurunya atau apanya, atau yang ngomong seperti ini. Coba orang yang menciptakan sesuatu, dia pasti tahu jumlahnya yang dia ciptakan itu. Coba dihitung, ada berapa belatung tadi? Dia nggak bisa jawab. Ya, makanya di sini bisa terbantahkan. فالله عز وجل خلق ما في السماوات وما في الأرض، وكما ذكر في سورة مريم لقد أحصاهم وعدهم عدا. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui jumlahnya. Allah mengetahui jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghitung mereka hamba-hamba Allah itu dan telah menghitungnya dengan sesungguhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah hambanya. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياء ويتقوه حق تقواه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهم. فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya ilmunya Allah itu sangat luas dan sangat lengkap, sangat sempurna, sangat mencakup segala sesuatu, baik yang besar ataupun yang kecil, ya, yang agung ataupun yang rendah, yang tipis ataupun yang lembut. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahuinya. Hal ini mendorong seseorang untuk takut kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan dia, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini akan mendorong seseorang untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul malu. Jadi malu kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau taat kepadanya. Maka dia manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang dia kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang khianat, itu mata yang khianat. Meskipun dia menampakkan bahwa mata itu amanah. Jadi kalau dia mata yang khianat.
يعني المأمور الإنسان أن يغض بصره عن الحرام، فإذا غض بصره فهنا يكون قد أطاع الله عز وجل، وإن لم يغض بصره فلا أحد يراه إلا الله، فالله يرى، فهذه خيانة للبصر، فهذه يراها الله عز وجل إذا أطلق الإنسان بصره فيما لا يحل. Seperti pengkhianatan mata itu seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dari melihat yang haram. Artinya kalau dapat sesuatu yang haram kita tidak melihatnya, kita menundukkannya. Nah, di sini ada orang yang misalnya ketika dia melihat sesuatu yang haram kemudian dia melirik dengan matanya. Maka ini matanya apa? Khianat. Di sini mana khianat tadi. Meskipun dia menampakkan seolah-olah tidak khianat, seolah-olah melihat sana padahal melihat sana, melihat perempuan tadi misalnya. Nah, maka ini kekhianatan atau khianatnya mata. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui khianatnya mata, meskipun manusia tidak tahu. Seolah-olah saya bayin kata ya tadi maka. Tamam. Silakan. Jadi apa namanya? Misalnya ada seseorang yang ada sesuatu yang haram, perempuan yang haram dia lihat, kemudian dia الهاتف مثلا di hati atau di hati di apa? Jadi apa? يعني ممكن يرى شيء حرام استغفر الله استغفر الله Begitu misalnya. Seorang melihat yang haram padahal dia salah istighfar. يعني الذي يراه يستغفر يعني كأنه يرى شيء حلال لكن هو خائن هذا الشيء بينه وبين ربه فالله عز وجل يعلم هذا. Seperti orang yang melihat sesuatu yang haram di HP-nya, dia tahu ini haram, matanya melihat haram tapi dia istighfar, maka dia khianat, seolah-olah dia apa nih? الذي يراه يظن أنه يعني يستغفر لكن هو يخون ببصره. Yes. Orang yang melihat dia, orang samping misalnya orang di sampingnya melihat lagi istighfar, padahal dia lagi lihat sesuatu yang haram. Nah, seperti itu, khianat. Meskipun nampaknya dia aman. Astagfirullah. Wa ya'lamu ma tantawi 'alaihi khabaya sudur min ad-dhama'ir wasaid. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat, bisa mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia. فإذا هذا الاسم الجليل اسم العليم، فيعني ينبه العباد على أهمية يعني إكمال الأعمال وإصلاحها، وفيه الرغبة والرهبة، وفيه أن يرغب الناس بما عند الله من الجزاء ويرهبوا بما عنده من العذاب. Maka nama ini nama Al-Basir, Al-Alim. Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia kerjakan. Maka mendorong seseorang untuk memperbaiki amal dia dan apa namanya? Memperbagus amal dia. Dan apa namanya? ينبه العباد على أهمية الأعمال وإكمالها وإصلاحها. Ya, ini memberikan peringatan kepada para hamba-hamba Allah bahwasanya agar mereka memperhatikan amal-amal saleh yang dia lakukan dan memperbaiki ibadah-ibadah yang dia lakukan. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada bertanya? Silakan. Mata. ما هي الوعيد؟ ما هو الوعيد في خيانة العين؟ هل هناك عذاب؟ طبعا هذه معصية. الله عز وجل ذكر العين فالقلب والعينيان تزنيان وزناهما النظر، فهذه يعني إذا نظر الإنسان إلى الحرام فهذا يعني اسمه زنا، لكن زنا العين. إذا سمع الحرام أيضا هذا زنا السمع، يعني إذا رأى الإنسان النساء العاريات هذا زنا، إذا سمع مثلا الغناء هذا زنا، ويصدق ذلك ويكذب. الزنا الحقيقي أو هذه الأشياء كلها تؤدي إلى زنا الفرج، فإذا وقع فقد وقع الزنا الحقيقي. إذا لم يقع تبقى هذه معاصي صغائر يكفرها الاستغفار، يكفرها الوضوء، كما جاء في الحديث أن الإنسان يتوضأ وغسل وجهه خرج كل ذنب اقترفه بوجهه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج كل ذنب بطشتها يداه مع آخر قطر الماء، وهكذا. Ya, ini pengkhianatan mata, melihat sesuatu yang haram dengan mata kita ini adalah maksiat.
dalam masjid. Adapun ancamannya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wal ainani tazniyan, dan mata ini bisa berzina. Berzinanya apa? Itu melihat sesuatu yang an-nazar, melihat sesuatu yang haram, itu berzinanya mata. Begitu juga telinga, kalau kita mendengarkan sesuatu yang haram, ini namanya juga berzina. Ya, mata berzina, ini berzina. Kemudian tangan juga bisa berzina dengan cara menyentuh, ini berzina. Namun zina ada zina-zina yang masih ringan. Kemudian Rasul bersabda, wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, yusaddiqu dzalika al-faraju wa yukadzibuhu, dan kemaluanlah yang akan membenarkan zina tadi atau mendustakannya. Jadi kalau sampai dia berzina betul-betulan dengan kemaluannya, berarti itu zina yang hakiki. Adapun yang tadi yang melihat yang haram, mendengar yang haram, menyentuh yang haram, ini zina yang bermakna dosa-dosa kecil. Itu dosa kecil, dan ini dosa-dosa kecil ini bisa dihapus, hapus dosanya dengan apa? Dengan istighfar, kemudian dengan berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya wudu ini bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Apabila seseorang membasuh mukanya, wajahnya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh muka ini semuanya akan turun dan bersih, menghilang sesuai dengan tetesan air. Begitu juga kalau tangan membasuh itu bersama dengan air tadi, dosa-dosanya terhapus. Ya. Dosa-dosa kecil. Ya. Nah, yang ilmu Allah itu maksudnya gimana? Setiap istilahnya ilmu Allah itu apa? Ilmu wawasan, ilmu asma sifatnya atau bentuknya apa gitu istilahnya? Maksud ilmunya itu istilahnya ilmu Allah itu. Mal murad bi ilmi Allah sifat atau huwa ولم ما شاء الله يعني جاء متأخر وليس ترجمة جاء متأخر وليس datang terakhir tapi nanya. الاسم العليم الصفة العلم الاسم نام الله من اسماء العليم وأسماء الله تؤخذ منها صفات فالعلم صفته العلم ألم تعلم أن الله يعلم وأن الله يعلم جاء في القرآن ذكر الاسم وجاء ذكر أيضا الصفة. Jadi nama Allah Al-Alim itu juga mencakup di dalamnya sifat. Jadi Allah sudah memiliki sifat, betul-betul memiliki sifat ilmu. Itu ilmu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kata Al-Alim itu bisa diambil sifat Al-Ilm. Sehingga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu ya'lam, innallaha ya'lamu man fis samawati, Allah Maha mengetahui, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifatnya. Lanjut. Tadi diceritakan ada dua orang laki-perempuan yang mau berzina di padang pasir. Itu kan sudah mendekati zina, artinya sedang melakukan dosa. Ketika dia akhirnya sadar terus nggak melakukan dosa itu perbuatan tadi itu terhitung dosa atau belum? هذه المرة وهذا الرجل الذي في الفلاح الذي سيزنيان إذا هم سيفعلون الزنا لكن ارتدع هذه الآية ولم يزنيا فهذا فعلهما هذا ما قبل الزنا الحقيقي هذا يعتبر ذنبا أم لا؟ هو أراد الرجل أن يزني والمرأة أبت وذكرته بأن الله يعني يرى ويطلع. فالآن يعني سواء هو أو هي هو قطعا أراد الزنا فهو لم هم بسيئة ولم يعملها فكتبت تكتب له حسنة. Ya tadi kalau yang laki tadi memang dia keinginan zina, pengen zina. Adapun perempuannya nggak mau, dari awal memang sudah nggak mau. Nah, bahkan dialah yang mengingatkan yang laki tadi untuk bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan gitu. Nah, yang laki tadi ingin melakukan zina, namun kemudian tidak melakukannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah kutibat lahu hasanah. Maka barang siapa yang ingin melakukan sesuatu, jadi tadi ingin berzina, ingin melakukan sesuatu yang dosa, tapi dia tidak kemudian tidak melakukannya,
maka dia ditulis satu kebaikan. Nah, dapat pahala. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. Dan ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. نعم. عمار عندك سؤال؟ مش واضح؟ تعبان؟ نانتو. Konsekuensi dunia itu walaupun belum bertobat tetap ada, misalnya dia berdosa apa? Konsekuensi dosa. Konsekuensi dunia. Dosa. Iya, dosanya. Misalnya dia rezeki sakit atau hati yang disakiti tidak dimanfaatkan, karena dia udah bertobat, itu konsekuensi dunia tetap ada walaupun dosa. هل آثار الذنوب في الدنيا موجودة مع أننا قد استغفرنا وتبنا إلى الله مثلا كضيق الرزق وضيق الصدر كذا هل تبقى مع الاستغفار أم هذه الآثار تبقى مع استمرار المعصية. أما مع الاستغفار فكلها فمن آثار الاستغفار وآثار التوبة الصادقة هذا يذهب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jadi efek-efek dosa, sebab apa? Efek-efek dosa, kejelekan-kejelekan yang diakibatkan oleh dosa itu akan ada kalau dia terus-terusan melakukan dosa tadi. Adapun orang yang bertaubat, orang yang istighfar, maka sudah hilang. Sebagaimana Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka dia akan digantikan kejelekannya menjadi kebaikan. Silahkan. هل تصح صلاتنا إذا كان الصلاة سرا ولم نكمل الفاتحة وركع الإمام؟ الفاتحة ركن في الصلاة، فلا بد أن يتمها المأموم خاصة في السرية، فإذا لم يتمها فعليه إعادة الصلاة، لأنه جاء يعني لم يأتي بركن، ومن لم يأتي بركن بطلت صلاته. تقرأ بسرعة ثم تركع، ولو رفع يعني تتابعه، تسرع في أذكار وقوته حتى تتابعه. Baca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, sehingga dari seseorang tidak lengkap tidak membaca Al-Fatihah maka hendaknya dia mengulangi sholatnya karena enggak sah. Kemudian gimana kalau sudah imam ruku, ya udah tetap kita baca dengan Al-Fatihah itu dengan cepat, kemudian baru ruku mengikuti imam. Cepatnya ya. Sampai habis Al-Fatihah dulu. نعم. Ya. Syekh Farhan, ada pertanyaan? طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نرد السلام ونحن في الصلاة؟ هل بالإشارة؟ بالإشارة نعم. Dan isyarat. أنت تصلي صلاة قم أجل. Apain?